ke-10. Kali ini kita akan membahas tentang organizational design. Desain organisasi, menurut survei terbaru, 37% pekerja akan ditawari kesempatan untuk bekerja dari rumah. Sebuah studi menunjukkan bahwa bekerja dari rumah dapat meningkatkan efisiensi sebesar 13%. Saat bekerja sebagai karyawan jarak jauh atau bahkan jika Anda suatu saat nanti mengelola seseorang dalam pengaturan kerja semacam itu, penting untuk menemukan cara membuat hubungan kerja yang baik. Berikut beberapa saran untuk menjadikan Anda sebagai karyawan yang berharga. Yang pertama, adanya tetap fokus dan produktif. Manajemen waktu tetap paling penting. Membuat perencanaan, hormati waktu manajer Anda, lalu diskusikan apa yang akan diambil dalam langkah selanjutnya. Yang kedua, ada berkomunikasi. Komunikasi selalu penting dimanapun Anda melakukan pekerjaan. Pilih pendekatan komunikasi Anda dengan hati-hati, lalu perhatikan nada Anda dan bersikaplah sopan. Yang ketiga, adanya pilihlah teknologi yang tepat. Pilih alat yang paling sesuai untuk situasi Anda dan alat yang memang Anda perlukan. Yang terakhir, waspadai aspek orang dari pengaturan kerja jarak jauh, yaitu temukan cara dengan mengenali anggota Anda yang lainnya. Materi selanjutnya, spesialis pekerjaan. Apa itu spesialis pekerjaan? Spesialis pekerjaan yaitu membagi aktivitas kerja menjadi tugas-tugas pekerjaan tersendiri. Setiap karyawan mengkhususkan dirinya sendiri dalam melakukan sebagian dari suatu aktivitas daripada seluruh aktivitas untuk meningkatkan hasil dan kualitas kerjanya. Ini juga dikenal sebagai pembagian kerja. Spesialis pekerjaan memanfaatkan keragaman keterampilan yang dimiliki pekerjaan secara efisien. Pada titik tertentu, diskonomis manusia akibat pembagian kerja kebosanan, kelelahan, stres, produktivitas rendah, kualitas buruk, peningkatan ketidakhadiran, dan penggantian karyawan yang tinggi melebihi keuntungan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu rantai komando. Nah, rantai komando di sini yaitu garis kewenangan yang menjelaskan siapa yang akan melapor kepada siapa. Contohnya seperti ketika masalah muncul, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu, dan orang perlu tahu siapa yang menjadi bos dari orang yang melakukan kesalahan itu. Seperti yang teman-teman lihat ya, bahwa ada 3 konsep untuk memahami rantai komando di sini. Nah, konsep yang pertama yaitu otoritas atau kewenangan, yang kedua ada tanggung jawab, dan yang ketiga ada kesatuan komando. Nah, konsep yang pertama dulu yaitu otoritas atau kewenangan itu mengacu pada hak yang melekat pada posisi manajerial untuk mengarahkan apa yang harus dilakukan. Nah, ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu otoritas lini, itu memberikan hak kepada manajer untuk mengarahkan pekerjaan seseorang karyawan. Hubungan otoritas ini seperti bos dan karyawan. Seorang bos memiliki hak untuk mengarahkan pekerjaan karyawan dan membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Poin yang kedua, ada otoritas staf. Otoritas staf ini akan terbentuk jika organisasi tahu perusahaan sudah menjadi cukup besar dan terjadi kekurangan sumber daya dan waktu sehingga tidak menyelesaikan pekerjaan dengan efisiensi. Nah, fungsi dari otoritas staf ini adalah untuk membantu, menasihati, mendukung, dan mengurangi beban informasional. Konsep yang kedua, bertanggung jawab. Nah, ketika seseorang itu memiliki hak atau wewenang dengan kadar tertentu untuk melakukan sesuatu, nah seseorang itu akan memiliki kewajiban yang setara dengan wewenangnya untuk melaksanakan dan merancang kegiatan yang akan dilakukan. Konsep yang terakhir ya, bisa dilihat yaitu ada kesatuan komando. Nah, ini membantu menjaga konsep garis wewenang yang terputus. Prinsip ini mengatakan bahwa seseorang hanya boleh memiliki satu atasan dan hanya kepadanya dia bertanggung jawab secara langsung.
Selanjutnya ada mechanistic and organic structures. Apa itu perbedaan organisasi mekanistik dengan organisasi organik? Organisasi mekanistik atau birokrasi adalah hasil perpaduan alami dari 6 elemen struktur dengan setiap orang dikendalikan dan diawasi oleh satu atasan. Kemudian organisasi organik yaitu bentuk yang sangat adaptif, yang longgar dan fleksibel seperti organisasi mekanis yang kaku dan stabil. Jadi itu ya perbedaan dari mechanistic and organic structures. Lalu apa aja faktor kontingensi yang mempengaruhi pilihan struktural? Di sini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu strategi dan struktur, yang kedua ukuran dan struktur, yang ketiga teknologi dan struktur, dan yang terakhir ketidakpastian lingkungan dan struktur. Faktor yang pertama, strategi dan struktur ini struktur organisasi harus memfasilitasi pencapaian tujuan, maka strategi dan struktur terkait sangat erat. Faktor yang kedua, ukuran dan struktur. Ukuran organisasi ini mempengaruhi strukturnya. Faktor yang ketiga, teknologi dan struktur. Secara umum, semakin rutin teknologinya, maka semakin mekanistik strukturnya. Dan faktor yang terakhir yaitu ketidakpastian lingkungan dan struktur. Semakin besar ketidakpastian, maka semakin banyak organisasi yang membutuhkan fleksibilitas. Jadi itu 4 faktor kontingensi yang mempengaruhi pilihan struktural. Pembahasan selanjutnya yaitu opsi desain organisasi tradisional. Dalam membuat keputusan, manajer memiliki beberapa desain umum untuk dipilih saat merancang sebuah struktur. Di antaranya, yang pertama ada struktur sederhana. Sebagian besar perusahaan memulai usaha kewirausahaan dengan menggunakan struktur sederhana. Yang kedua ada struktur fungsional. Struktur fungsional adalah desain organisasi yang mengelompokkan spesialisasi pekerjaan yang serupa atau terkait. Dan yang terakhir ada struktur divisi. Struktur divisi adalah struktur organisasi yang terdiri dari unit atau divisi bisnis yang terpisah. Di zaman sekarang, banyak organisasi yang menemukan bahwa desain organisasi tradisional seringkali tidak sesuai untuk lingkungan yang semakin dinamis dan kompleks saat ini. Sebaliknya, organisasi harus ramping, fleksibel, dan inovatif. Artinya, mereka harus lebih organik. Jadi, para manajer menemukan cara kreatif untuk menyusun dan mengatur pekerjaannya melalui struktur-struktur berikut. Pertama, ada struktur tim. Struktur tim adalah struktur di mana seluruh organisasi terdiri dari tim kerja yang melakukan pekerjaan organisasi. Dalam struktur ini, pemberdayaan karyawan menjadi sangat penting karena tidak ada garis otoritas manajerial mengalir dari atas ke bawah. Sebaliknya, tim karyawan merancang dan melakukan pekerjaan dengan cara yang mereka anggap terbaik. Tetapi, tim juga bertanggung jawab atas semua hasil kinerja di bidangnya masing-masing. Kedua, ada struktur matriks dan proyek. Satu hal yang unik terhadap aspek desain ini adalah bahwa ia menciptakan rantai ganda. Karena karyawan dalam organisasi matriks memiliki 2 manajer. Yang pertama ada manajer area fungsional dan produk mereka atau manajer proyek yang berbagi otoritas. Manajer proyek memiliki kewenangan atas anggota fungsional yang menjadi bagian dari tim proyeknya di bidang yang terkait dengan tujuan proyek. Namun, keputusan tentang promosi, rekomendasi gaji, dan tinjauan tahunan biasanya tetap menjadi tanggung jawab manajer fungsional. Desain matriks atau melanggar prinsip kesatuan perintah yang mengatakan bahwa setiap orang harus melapor hanya kepada satu bos. Namun, itu dapat dan memang bekerja secara efektif jika kedua manajer berkomunikasi secara teratur. Banyak organisasi yang menggunakan struktur proyek, di mana karyawan terus mengerjakan proyek. Berbeda dengan struktur matriks, struktur proyek tidak memiliki departemen formal di mana karyawan kembali pada saat penyelesaian proyek. Sebaliknya, karyawan menggunakan keterampilan, kemampuan, dan pengalaman khusus mereka untuk proyek lain. 1. Organisasi tanpa batas.
Pengaturan struktural untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah berkembang di sekitar tumbukan masif adalah contoh desain organisasi kontemporer lain yang disebut organisasi tanpa batas. Sebuah organisasi yang desainnya tidak ditentukan atau terbatas pada horizontal, vertikal, atau eksternal yang diberlakukan oleh struktur yang telah ditentukan sebelumnya. Meskipun gagasan untuk menghilangkan batasan mungkin tampak aneh, banyak dari organisasi paling sukses saat ini menemukan bahwa mereka dapat beroperasi paling efektif dengan tetap fleksibel dan tidak terstruktur. Bahwa struktur yang ideal untuk mereka tidak memiliki struktur yang kaku, terbatas, dan ditentukan sebelumnya. 2. Organisasi virtual. Jenis pekerjaan virtual biasanya melibatkan penelitian, penjualan, pemasaran, dan pengembangan media sosial. Tugas yang dilakukan di mana saja dengan komputer dan akses online. Organisasi virtual biasanya terdiri dari sejumlah kecil karyawan penuh waktu dan spesialis luar yang sementara dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan untuk mengerjakan proyek. Contohnya adalah ketika Second Life adalah sebuah perusahaan yang menciptakan dunia virtual avatar online yang penuh warna. Sedang membangun perangkat lunaknya, pendirinya adalah Philip Rosedal, memperkerjakan programmer dari seluruh dunia dan membagikan pekerjaan menjadi sekitar 1.600 tugas individu dan menyiapkan database hingga memperbaiki bug. Prosesnya bekerja dengan sangat baik. Perusahaan menggunakan untuk semua jenis pekerjaan. Telecommuting adalah pengaturan kerja, di mana karyawan bekerja di rumah dan dihubungkan ke tempat kerja oleh komputer. Tak perlu dikatakan, tidak setiap pekerjaan adalah kandidat untuk telecommuting, tetapi banyak juga. Bekerja di rumah biasanya dianggap sebagai keuntungan yang dianggap bagi beberapa karyawan yang beruntung, dan pengaturan seperti itu tidak sering diizinkan. Sekarang banyak bisnis memandang telecommuting sebagai kebutuhan bisnis. Terlepas dari daya tariknya yang jelas, banyak manajer yang enggan mempekerjakan karyawan menjadi hubs laptop. Mereka berpendapat bahwa karyawan akan membuang waktu untuk menjelajahi internet atau bermain game online daripada bekerja, bahwa mereka akan mengabaikan klien, dan bahwa mereka akan sangat merindukan persahabatan dan pertukaran sosial di tempat kerja. Karyawan sering sekali mengungkapkan keprihatinan yang sama tentang pekerjaan dari jarak jauh, terutama ketika berhubungan dengan isolasi karena tidak di tempat kerja. Di Accenture, di mana karyawannya tersebar di seluruh dunia, Kepala Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa tidak mudah untuk mempertahankan spirit di korps itu. Namun perusahaan telah mengharapkan sejumlah program dan proses untuk menciptakan rasa memiliki tersebut. Untuk tenaga kerjanya, termasuk alat konferensi web, menugaskan setiap karyawan ke konselor karir, dan mengadakan acara komunitas triwulannya di kantornya. Minggu kerja terkompresi, waktu fleksibel, dan berbagi pekerjaan. Organisasi terkadang merasa perlu untuk merestrukturisasi pekerjaan menggunakan bentuk pengaturan kerja yang fleksibel. Salah satu pendekatannya adalah minggu kerja terkompresi. Minggu kerja di mana karyawan bekerja lebih lama per hari tetapi lebih sedikit hari per minggu. Pengaturan yang paling umum adalah 4 hari 10 jam, program 4-40. Sistem penjadwalan di mana karyawan diminta untuk bekerja dalam jumlah jam tertentu dalam seminggu, tetapi bebas untuk ubah jam-jam tersebut dalam batas waktu tertentu. Jadwal waktu fleksibel biasanya menunjukkan jam inti umum tertentu ketika semua karyawan diminta untuk bekerja, tetapi memungkinkan waktu mulai, berakhir, dan jam makan siang menjadi fleksibel. Menurut survei perusahaan oleh Families and Work Institute, 81% responden sekarang menawarkan tunjangan waktu fleksibel. 66 survei oleh Watson White tentang perusahaan menengah dan besar menemukan bahwa jadwal kerja yang fleksibel adalah tunjangan yang paling umum ditawarkan. Tenaga kerja kontingen. Di seluruh dunia, banyak organisasi mengatasi kekurangan tenaga kerja dan tuntunan kerja puncak dengan mempekerjakan karyawan secara sementara atau paruh waktu. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat, pekerja lepas adalah orang yang tidak mengharapkan pekerjaan mereka untuk bertahan atau yang melaporkan bahwa pekerjaan mereka bersifat sementara. Juga mereka tidak memiliki kontrak implisit atau eksplisit untuk pekerjaan yang sedang berlangsung.
Pengaturan kerja alternatif mencakup orang-orang yang dipekerjakan sebagai kontraktor independen, pekerja panggilan, pekerja agen bantuan sementara, dan pekerja yang disediakan oleh perusahaan kontrak. Survei baru-baru ini terhadap para eksekutif Puncak mengungkapkan bahwa mayoritas perusahaan dari berbagai industri mempekerjakan pekerja tidak tetap. Salah satu masalah utama yang dihadapi bisnis dengan pekerja tidak tetap mereka, terutama mereka yang merupakan kontraktor atau pekerja lepas independen, adalah mengklasifikasikan siapa sebenarnya yang memenuhi syarat sebagai satu. Putusan tentang siapa dan siapa yang bukan kontraktor independen tidaklah mudah atau tidak sepenting kelihatannya. Perusahaan tidak perlu membayar pajak, jaminan sosial, Medicare, atau asuransi pengangguran pada pekerja yang diklasifikasikan sebagai kontraktor independen. Dan orang-orang itu juga tidak dicangkup oleh sebagian besar undang-undang tempat kerja. Definisi hukum pekerja kontrak bergantung pada seberapa besar kendali yang dimiliki perusahaan atas orang tersebut. Artinya, apakah perusahaan mengkontrol apa yang pekerja lakukan dan bagaimana pekerja melakukan pekerjaannya. Ketika sebuah perusahaan memiliki kendali lebih, individu tersebut kemungkinan besar akan dianggap sebagai karyawan, bukan kontraktor independen. Tapi tidak selalu seperti yang dinyatakan dalam putusan pengadilan baru-baru ini, dan bukan hanya masalah hukum atau pajak. Yang penting dalam bagaimana pekerja diklasifikasikan, implikasi struktural, terutama dalam hal menyelesaikan pekerjaan, dan bagaimana masalah kinerja diselesaikan.